Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di acara Bisa Bincang-Bincang Sumber Daya Air. Yeay. Yeay. Oke, nah teman-teman, jadi hari ini kita episode spesial karena hari ini kita akan ngebahas satu isu yang sangat-sangat panas gitu ya, karena tiap tahun selalu terjadi, yaitu adalah banjir di ibu kota Jakarta. Nah, banjir ini nih udah menjadi hal yang rutin gitu di DKI Jakarta karena selalu terjadi dan bukan hanya di satu kawasan tapi benar-benar terjadi di sejumlah kawasan di DKI Jakarta. Nah, pada tahun 2020 ini juga terjadi nih banjir yang cukup menimpa banyak kawasan di Jakarta yang akan aku tampilkan di video ini. Sejak Selasa pagi, ruas Jalan Raya Pondok Gede Kramat Jati Jakarta Timur menuju Bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Kendaraan yang ingin melintas menuju Pondok Gede dan sebaliknya dialihkan. Petugas Satpol PP dari Kecamatan Kramat Jati mengerahkan perahu karet untuk membantu warga. Di sebagian warga sudah ada yang ngungsi cuma di daerah BHP sini. Ya. Kan yang warga-warga sekitar paling mengungsi di masjid atau di sekolah terdekat. Di Jakarta, jalan raya di depan kantor pos Kapten Tendian Mampang Perapatan tergenang banjir setinggi 10 hingga 15 cm. Lalu lintas dari dan menuju arah Blok M pun tersendat. Beberapa pengendara roda 2 terlihat memilih putar balik atau menaikkan kendaraan mereka ke atas gerobak untuk menerjang banjir. Sementara pengendara mobil melajukan kendaraannya dengan kecepatan sangat rendah. Sejumlah warga pun turun ke jalan membantu mengurai kendaraan yang mengular. Di wilayah Jakarta Barat, ruas Jalan Raya Perjuangan juga terendam banjir. Banjir diakses jalan menuju pintu tol Kebon Jeruk ini setinggi 50 cm pada Selasa pagi. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas cukup parah, bahkan pengguna motor terpaksa melewati trotoar untuk menghindari banjir. Sementara di Jakarta Pusat, banjir merendam ruas Jalan Medan Merdeka Barat Gambir. Ketinggian air mencapai 60 cm pada Selasa pagi. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Selain Jalan Medan Merdeka Barat, banjir juga melanda Jalan Medan Merdeka Selatan, namun masih bisa dilewati kendaraan roda 4. Tim Liputan, CNN Indonesia. Nah, jadi pada acara Bincang-Bincang Sumber Daya Air hari ini, kita akan mengupas sampai dalam nih, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi banjir di Jakarta ini, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu, saat ini saya sudah mengundang setiap pihak yang terlibat dalam sumber daya air di Jakarta. Nah, jadi akan saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Bapak Asep sebagai Ketua BNPB Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam. Asik. Oke, berikutnya saya juga mengundang seorang ahli. Seorang ahli yang ia merupakan seorang akademisi di bidang sumber daya air, yaitu adalah Profesor Samuel, yaitu sebagai dosen pengembangan sumber daya air dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Teknik Sipil ITB. Halo, selamat malam. Oke, nah tadi udah ada dari sisi pemerintah, udah ada dari segi ahli. Nah, nggak bakal kurang afdol nih kalau kita juga nggak mengundang dan meminta pendapat dari perspektif masyarakat yang tinggal di Jakarta dan tertimpa banjir itu sendiri. Oleh sebab itu, saya juga mengundang Ibu Mawa sebagai warga Jakarta. Oke. Terus nextnya. Oke. Nah, mungkin tadi kita sudah sama-sama menonton ya cuplikan dari berita oleh CNN tentang banjir di Jakarta di awal tahun 2020 ini. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, supaya kita benar-benar tahu nih sebenarnya banjir ini apa sih dan
apa saja yang terjadi gitu, apa saja yang diakibatkan oleh banjir ini yang menimpa warga DKI Jakarta. Oleh sebab itu saya akan langsung kepada Bu Mawar untuk menceritakan nih gimana kondisi beliau saat banjir ini terjadi di sekitar rumah tempat tinggalnya. Silakan Ibu Mawar. Baik, saya akan menceritakan bagaimana kondisi daerah tempat tinggal saya. Jadi di daerah tempat tinggal saya sering terjadi banjir, seringkali terjadi banjir ketika hujan turun sangat deras dan berlangsung dalam waktu yang lama. Tidak hanya tahun ini, namun juga tahun-tahun sebelumnya. Banjir yang terjadi dapat mencapai ketinggian 3 meter dalam waktu yang singkat. Hal ini tentu saja merugikan kami para warga, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak mengenai banjir yang terjadi di daerah kami? Wah, ternyata emang parah banget ya Bu Mawa ya. Iya ya, ini banjir ini terjadi tiap tahun ya. Tapi saya juga jadi bertanya-tanya sih, kenapa ya bisa banjir ini ya terjadi gitu tiap tahun. Oke, daripada penasaran terus, saya akan langsung kepada Ketua BNPB Provinsi DKI Jakarta, Bapak Asep. Mungkin Bapak Asep bisa langsung menceritakan nih bagaimana tanggapannya tentang banjir ini dan mungkin bisa menceritakan kepada kami apa sih penyebab banjir yang terjadi ini sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Kevin sudah memberikan waktunya. Saya langsung aja, berdasarkan data yang saya dapat dari BNPB itu sendiri, penyebab banjir itu dibagi jadi beberapa tingkatan. Pertama, kalau dari segi alam, jika kita lihat dari segi alam, hampir setiap Jakarta banjir itu terjadi cuaca ekstrim yang menyebabkan debit drainase yang ada di Jakarta itu tidak mampu untuk menampung debit yang disalurkan melalui baik itu hujan ataupun limpasan yang terjadi dari puncak. Nah, selanjutnya, jika kita lihat dari segi masyarakat, masih banyak orang-orang yang membuang limbah langsung pada sungai. Karena pada kenyataannya, masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta, masih salah kaprah mengenai sungai itu sendiri. Karena budaya masyarakat di Indonesia sering melihat sungai sebagai tempat pembuangan sampah yang praktis dan murah. Seperti itu, Pak Gepin. Wah, ini sebuah info baru juga sih buat saya. Saya akan coba rangkum berarti ya dari Pak Asep. Berarti ada dua penyebabnya Pak Asep ya? Iya. Yang pertama adalah karena adanya cuaca ekstrim nih. Makanya mungkin debit rencana di drainase, di sungai, di Jakarta tuh memang nggak cukup gitu ya. Lalu yang kedua memang masyarakatnya juga buang sampah sembarangan. Nah ini mungkin bisa saya lihat sebagai sebuah perilaku koruptif begitu ya Pak ya? Dari warga Jakarta itu sendiri. Oke. Sekarang kita udah mendengar nih tanggapan dari Ketua BNPB DKI Jakarta. Nah mungkin untuk lebih melengkapi, saya akan beralih ke Profesor Samuel sebagai dosen sumber daya air dari Teknik Sipil ITB. Mungkin dapat menjelaskan lebih komprehensif dan sebenarnya apa yang terjadi di banjir Jakarta ini. Silakan Prof. Oke, halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Siap terdengar Prof, jelas. Oh iya, oke. Jadi salam kenal semuanya. Seperti udah diketahui ya, bencana banjir itu tuh udah ada. Bahkan sejak dulu tuh selalu datang 5 tahun sekali. Bahkan sampai sekarang, banjir tuh sekarang datangnya setahun sekali di Jakarta. Dan membuat penduduk Jakarta tuh semakin stres lah. Nah banjir itu sebenarnya banyak sekali dampak negatifnya. Buat jalanan jadi macet, terus dia membawa penyakit dan bawa sampah juga. Terus dia juga merusak infrastruktur existing hingga membuat cucian hanyut, kalau bercanda itu. Nah, terus kenapa sih? Mengapa banjir Jakarta harus terus terjadi? Apakah ini salah Gubernur DKI Jakarta atau ini salah pemerintah? Nah, banjir Jakarta merupakan masalah yang kalau dari sudut pandang saya itu merupakan masalah multidimensional, di mana mulai dari dataran Jakarta sendiri yang memang udah susah dan udah sulit untuk menerima air dalam jumlah besar, tapi juga pemerintah yang sebenarnya masih dinilai kurang siap
antisipasinya dalam menghadapi Jakarta ini. Karena Jakarta ini sudah pasti akan mengalami banjir. Dari tahun ke tahun selalu menjadi PR, dan artinya ketika masih terjadi lagi, artinya masih bisa ditunjukkan bahwa pemerintah itu masih kurang antisipasinya. Lalu sampai ke sudut pandang lagi yang sampai penduduknya sendiri itu sangat susah diatur, seperti yang udah diberikan pernyataan dari Pak Asep. Nah, kalau mengingat sejarah sama geografisnya, sebenarnya kalau sejarah sendiri, Jakarta dulu dibangun atas dari peninggalan Belanda, di mana menggunakan teknologi-teknologi Belanda yang memang mereka sudah tahu bahwa Jakarta itu punya peluang atau kondisi yang memang datarannya di bawah air laut, sehingga sudah diprediksi oleh Belanda menggunakan teknologi-teknologi Belanda. Nah, kalau secara geografis dulu nih sejarahnya itu tuh letusan gunung gede, Gunung Salak, dan Gunung Pangrego itu hanyut nih oleh sungai-sungai besar dulu, sungai-sungai seperti Ciliwung zaman dulu, di mana mereka melarutkan hasil letusan gunung itu yang akhirnya tersedimentasi. Dan jadilah hasil sedimentasi itu dataran berupa Jakarta. Dan lalu karena saking banyaknya airnya yang tadinya Jakarta itu adalah sebuah cekungan, dan akhirnya air itu tetap menerobos masuk, dan akhirnya di Jakarta seperti kondisi sekarang tuh memang kita tahu dia kondisi sebuah cekungan dan banyak sungai-sungainya yang mengakibatkan ya memang Jakarta itu sudah punya potensi dari dulu seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Profesor Samuel atas informasinya yang sangat-sangat komprehensif. Saya akan coba untuk merangkumnya dari penjelasan Profesor Samuel tadi, di mana menurut Profesor Samuel permasalahan banjir ini adalah sebuah permasalahan yang multidimensional. Artinya di sini melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak disiplin ilmu seperti itu. Nah, lalu Prof. Samuel juga menjelaskan nih bahwa ada 3 aspek yang terlibat di permasalahan banjir ini. Yang pertama adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak Asep, bahwa Jakarta ini memang sudah tidak mampu nih untuk menampung air yang sebanyak itu. Itu di mana ada kelebihan dari debit rencananya gitu, tidak mampu menampung debit air hujan. Nah, kemudian juga ada kelalaian dari pemerintah nih dalam mengantisipasi. Nah, mungkin nanti di sesi selanjutnya akan saya coba untuk minta tanggapan ya dari Pak Asep terkait hal ini. Tapi ya, Profesor Samuel merasa bahwa pemerintah masih belum cukup untuk bisa mengantisipasi banjir ini, makanya terjadi tiap tahun. Nah, lalu yang ketiga adalah dari warganya sendiri nih, ternyata juga masih kurang dalam menjalankan kewajibannya seperti itu, karena masih nggak teratur buang sampah sembarangan, MCK tidak pada tempatnya, mungkin seperti itu. Nah, lalu juga tadi Prof. Samuel juga menceritakan sedikit ya tentang bagaimana sih proses terbentuknya Jakarta ini, bahwa Jakarta adanya sedimentasi dari gunung berapi gitu ya, lalu menciptakan yang kita kenal dengan daerah Jakarta ini dan sebuah cekungan seperti itu. Ini memang membuat bahwa Jakarta ini memang apa ya, dari kondisi geografisnya itu sudah sangat mungkin terjadi banjir gitu. Nah, tapi di sini saya melihat bahwa sebenarnya kita masih bisa nih untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini gitu ya. Kita sebagai warga Indonesia harus optimis bahwa kita tuh bisa menyelesaikan permasalahan banjir. Nah, sekarang karena tadi sudah membahas penyebab dari banjir itu sendiri, dari Pak Asep dan Profesor Samuel menyebutkan bahwa ada perilaku yang kurang teratur, yang cenderung koruptif nih dari warga. Nah, mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Bu Mawa seperti apa tanggapannya, dan mungkin Bu Mawa bisa menceritakan nih di tempat tinggal itu sudah seperti apa sih perilaku warganya menanggapi banjir ini. Silakan Bu Mawa. Baik, untuk warga di daerah kami sendiri sebenarnya dalam membuang sampah sudah teratur, di mana di daerah kami sudah terdapat tempat sampah dari masing-masing kategori seperti itu. Namun juga
saya juga membenarkan bahwa ada beberapa masyarakat yang masih tidak teratur dalam membuang sampah tersebut, seperti itu. Lalu saya sebenarnya ingin menanyakan juga, tadi kedua pihak tadi sudah menjelaskan penyebab banjir yang terjadi di daerah kami. Itu artinya dari bapak-bapak ini, terutama Bapak Asep, sudah paham apa saja yang dapat menyebabkan banjir yang datang terus-menerus. Namun, kenapa sampai sekarang masalah banjir ini belum teratasi secara optimum, Pak? Saya selaku warga merasakan bahwa kinerja pemerintah dalam mengatasi banjir di daerah kami sangat kurang maksimal. Jadi selain dari masyarakat sendiri, saya rasa pemerintah juga berperan penting dalam mengatasi permasalahan banjir ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mawa. Saya mengutip pertanyaan Bu Mawa. Kenapa sampai sekarang penanganan banjir masih belum optimum, padahal pemerintah sudah mengetahui penyebab banjirnya? Oke, saya akan langsung saja kepada Bapak Asep untuk bisa menanggapi sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh BNPB dan mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait banjir ini. Strategi apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah selama ini? Silakan Pak Asep. Oke, terima kasih Ibu Mawa atas jawabannya. Terima kasih Saudara Kevin yang sudah memberikan waktu. Dari segi pemerintah sendiri, kami sudah memprediksi peta rawan bencana, khususnya banjir di wilayah-wilayah di Jakarta. Lalu, setelah pembuatan peta rawan tersebut, kita membentuk posko banjir di setiap RT RW pada daerah rawan banjir. Setelah itu, untuk warga-warga yang terdampak, dilakukan juga perbaikan infrastruktur publik, serta ada beberapa yang masih belum dilakukan ganti rugi, namun akan diberikan ganti rugi. Setelah itu, kami sendiri sudah membuat sodetan Kali Ciliwung, yang nantinya sodetan tersebut akan diteruskan ke Kanal Banjir Timur sepanjang kurang lebih 1,27 km yang bertujuan untuk pengendalian banjir di wilayah Jakarta itu sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahap persiapan. Lalu sodetan ini juga nantinya akan mengalihkan debit air di Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur kurang lebih 60 meter kubik per detik atau setara dengan 60 liter. Begitu. Oke, terima kasih penjelasannya Bapak Asep. Saya menangkap ada beberapa ya strategi yang sudah dijalankan dari pihak pemerintah itu sendiri, mulai dari posko daerah rawan banjir, seperti yang kita lihat itu ada di Jakarta Timur terutama ya, di daerah Kampung Pulo, Kampung Melayu, lalu juga ada perbaikan dari infrastruktur publik. Nah, lalu juga akan dilakukan nih ganti rugi ya terhadap korban banjir itu sendiri. Dan juga sudah dibangun nih yang namanya sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Berarti ini mengalihkan air ya, debit air dari Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur, begitu ya Pak Asep ya? Iya, betul. Oke, dan sudah masuk tahap persiapan. Oke, saya melihat di sini bahwa sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi mungkin untuk melihat pandangan lain dari ini semua, saya akan langsung beralih ke Profesor Samuel. Mungkin Bapak Samuel bisa menceritakan nih terkait langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Pak Asep ini, seperti apa sih efektivitasnya? Apakah memang hal-hal ini dinilai sebagai solusi dari permasalahan banjir di DKI Jakarta ini? Silahkan Pak Samuel. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin. Iya. Jadi kalau untuk naturalisasi dan normalisasi sungai yang sudah dilakukan, itu sebenarnya sudah sangat tepat sasaran. Karena artinya berusaha untuk mengembalikan daerah resapan air atau daerah memang zona luapan dari sungai tersebut. Nah, cuman ternyata masih kurang efektif karena masih banyak nih masyarakat yang akhirnya kembali lagi atau tinggal lagi di bantaran sungai. Serta masih aja ada orang yang membuang sampah sembarangan, walaupun sebenarnya sudah sering dibersihkan. Mungkin karena peraturan dan larangannya yang masih kurang tegas, atau mungkin masyarakatnya yang memang beberapa orang masih belum mengetahui
bahayanya membuang sampah sembarangan atau tinggal di bantaran sungai. Nah, lalu efektivitas pemerintah makin ditujukan karena ada suatu hal variabel yang tidak bisa diatur, yaitu urbanisasi penduduk ke Jakarta, di mana semakin banyak orang yang pindah ke kota Jakarta akhirnya membuat beban kota Jakarta ini semakin tinggi. Nah, ditandai dengan banyaknya pembangunan rumah-rumah baru di kawasan Kota Bogor dan Puncak yang akhirnya mengundurkan hutan yang ada. Nah, padahal seperti kita tahu, hujan yang jatuh ke daratan di atas kota Jakarta, di Bogor dan di Puncak, itu tuh akan mengalirkan airnya langsung ke Jakarta jika tidak ditahan dulu melalui hutan yang ada di daerah tersebut yang sekarang sudah menjadi daerah pemukiman. Lalu juga ada masalah di bagian air tanah yang dimana masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Karena seperti kita tahu daerah Jakarta itu udah berbentuk seperti cekungan, tetapi karena adalah beberapa oknum-oknum yang masih nakal sehingga menggunakan air tanah di Jakarta itu sendiri yang menambah percepatan penurunan tanah di Jakarta itu sendiri. Nah, pasukan oranye yang sudah semakin banyak itu juga ditandai dengan kesungguhan pemerintah Jakarta untuk mengoptimalkan bagaimana caranya menjaga kebersihan, tetapi tetap saja kalah dengan behavior masyarakat yang mungkin masih belum bisa melihat hal itu dan belum bisa menghargai kebersihan lingkungannya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Berarti yang saya tangkap di sini sebenarnya sudah cukup efektif gitu ya Pak Samuel. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, tapi memang masih belum mungkin belum sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan memang juga curah hujan juga yang menimpa. Oke, dari perbincangan kita ini sekarang saya akan meminta lagi kepada Pak Samuel mungkin untuk memberikan usulan nih, mungkin juga kepada pemerintah atau kepada warga di sini, mungkin kepada Bumawa yang bisa disampaikan nanti ke warga sekitar tempat tinggalnya, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang untuk menangani banjir di DKI Jakarta ini? Silakan Pak Samuel. Halo, maaf, agak terputus tadi. Oh, ini giliran saya ya? Ya, silakan Pak Samuel. Mungkin bisa menceritakan usulan-usulan dari Pak Samuel jika ditinjau dari teknik sumber daya air seperti itu, usulan kepada pemerintah, usulan kepada warga juga. Di sini kan ada Bumawa dan Pak Sep. Silakan Pak Samuel. Oke, baik. Jadi kalau yang bisa saya tawarkan ya, yang saya pikirkan, karena di era globalisasi ini mungkin ya bisa dengan mencoba nih melakukan prediksi datangnya banjir ini. Karena menurut aku sendiri, Jakarta itu sudah pasti akan mengalami banjir. Jakarta itu karena kondisi geografis yang seperti itu yang memang tidak bisa terlalu diapakan banyak, sehingga pasti banjir itu akan terjadi, luapan air itu pasti akan terjadi, dan gimana caranya untuk membuat sebuah sistem yang bisa memprediksi datangnya banjir itu, atau bisa memperingatkan, sehingga itu akan membantu memberikan solusi kepada masyarakat agar tidak terlalu merugikan dan bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Lalu bisa juga dengan melakukan kerjasama nih dengan lembaga internasional maupun NGO. Kayak misalnya banyak negara-negara di luar sana yang solusi-solusi yang cukup baik. Misalnya seperti kita tahu di Belanda, untuk menambah daya resapan air di perkotaan, dia membuat sebuah istilah namanya green roof, di mana atap-atapnya berfungsi sebagai daerah tangkapan dan resapan. Lalu bisa juga dijadikan tampungan air dengan menggunakan kolam retensi. Nah, lalu juga bisa di Jakarta ini yang paling dekat dengan tidak membangun infrastruktur dan membutuhkan biaya mahal, bisa juga dengan mempertegas peraturan yang sudah ada dan coba memperketat peraturan tersebut sehingga bisa menjadi lebih baik. Nah, bisa juga kalau dari
aku sendiri kan baru-baru ini Jakarta ini mempunyai namanya Jakarta Smart City, di mana di sana bisa sistem pelaporan, di sana juga bisa memantau kondisi-kondisi tinggi muka airnya di pintu gerbang. Nah, mungkin di sini peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan, seperti halnya dalam pemantauan, misalnya melakukan pelaporan terhadap oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan, atau melakukan pelaporan juga bagi orang-orang yang mendirikan rumah di bantaran sungai. Seperti itu, Mas Gevi. Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel atas usulannya yang saya harap semoga bisa menjadi solusi ya dari permasalahan banjir ini. Oke, sebelum saya ke kesimpulan, sekarang saya akan kembali ke Pak Asep mungkin sebagai perwakilan dari pemerintah DKI Jakarta. Bagaimana komitmennya yang bisa disampaikan nih terutama kepada Ibu Mawa sebagai perwakilan warga DKI, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan banjir di DKI untuk kedepannya? Baik, komitmen mungkin langsung saja kepada intinya. Komitmen yang akan saya lakukan untuk komitmen untuk penanganan banjir ini yang akan saya titik beratkan adalah pertama, mengkoordinasi semua pihak, baik itu pihak pemerintah, pihak masyarakat, ataupun ahli jika diperlukan, agar banjir ini bisa disegah. Karena pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Lalu, memberikan perhatian lebih pada kasus banjir ini. Mungkin seperti yang Profesor Samuel bilang, lebih ke peraturannya, atau memanfaatkan smart city-nya. Seperti itu. Terima kasih, Pak Kevin. Mungkin itu komitmen singkat dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep atas komitmennya. Saya sangat berharap sekali mungkin dari pemerintah juga bisa benar-benar menjalankan komitmen ini ya, begitu Pak Asep. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara dari bincang-bincang sumber daya air hari ini. Mungkin saya akan mencoba menyimpulkan bahwa dari diskusi kita selama kurang lebih 20 menitan ini, kita sudah membahas nih penyebab banjir yang terjadi di DKI Jakarta yang setiap tahun terjadi. Dan ada 3 highlight besar, yaitu pada dasarnya memang Jakarta tidak mampu untuk menampung air dalam jumlah besar, karena memang di sini terdapat banyak sekali hal ya, karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, lalu juga daerah resapan air yang sudah minim seperti itu. Yang kedua adalah juga kurang optimumnya langkah antisipatif dari pemerintah untuk mencegah banjir ini, dan yang terakhir perilaku yang masih kurang teratur dari warga DKI itu sendiri. Nah, di sini saya melihat ada sebuah harapan di mana dari diskusi kita tuh juga ada nih solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan banjir ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Profesor Samuel. Kita bisa memperketat peraturan, kita bisa benchmarking ke negara lain, mungkin di negara Eropa yang berhasil menyelesaikan permasalahan banjir gitu, atau di Jepang ya, kalau yang saya tahu itu dia membuat di bawah jalannya itu sebuah drainase yang sangat besar gitu ya, yang bisa menampung air, kalau nggak salah namanya Tokyo Deep Tunnel gitu kalau nggak salah. Nah, itu sangat luar biasa. Lalu juga pemantauan nih, pelaporan, jadi kolaborasi juga dengan masyarakat untuk supaya bisa menjaga nih agar pemerintah itu menjalankan tugasnya, agar setiap orang menjalankan tugasnya. Oke, nah mungkin saya akan meng-highlight kata kolaborasi ini, di mana untuk menyelesaikan permasalahan ini, benar kata Prof. Samuel, ini adalah masalah yang multidimensional. Kita tidak bisa hanya bertumbuh pada pemerintah atau bertumbuh pada sisi akademik yang memberikan penelitian, itu nggak bisa. Atau hanya warganya saja yang teratur, itu juga tidak bisa. Oleh sebab itu, saya harap dari sini kita bisa belajar untuk berkolaborasi, bekerja sama menyelesaikan permasalahan ini dari setiap pihak yang terlibat, dan juga menjunjung tinggi integritas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dari setiap sarana prasarana sumber daya air seperti itu. Oke,
Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang hadir pada malam hari ini. Ada Prof. Samuel, Pak Asep, dan Ibu Mawa. Semoga kita semua diberikan kesehatan di masa-masa sulit ini. Sekian dari saya, Givin Gunawan, undur diri. Terima kasih.